Selanjutnya kita akan memulai pujian yang pertama kita, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Khotbah dan salam akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Ibadah pada pagi hari ini di awal bulan Maret 2023 sekaligus juga Minggu Sengsara atau masa Prapaskah yang kedua, dan juga nanti ada perjamuan kudus. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing diambil dari Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Cepat silakan duduk. Untuk anak-anak yang akan ibadah anak sudah siap.
Halo Jos. Jos sama Joshua ya. Josnya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak yang sebentar lagi akan beribadah anak. Kiranya berkat Tuhan, tuntunan Tuhan melalui pujian ataupun cerita dari kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik memberkati orang tua kami dan memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami, ibadah anak-anak ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Oke, selamat beribadah anak-anak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Edi untuk khotum dan salam dan mendoakan anak sekolah minggu. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak dan Maji. Sebelumnya kita akan menyanyi dari pujian doa mengubah segala sesuatu. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa, saat keadaan di sekeliling kita ada di luar kemampuan kita bisa datang kepada Tuhan. Di saat teman-teman kita mungkin mengecewakan, kita pun bisa menghampiri hadirat Tuhan. Biarlah kita seperti mata air yang mengalir, yang dialirkan oleh Tuhan kemana air itu akan mengalir. Kita minta pimpinan Tuhan, biarlah ketika kita berserah, kita benar-benar berserah sepenuhnya dan kita memohon bahwa Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Tiada mustahil bagi Tuhan ya, doa-doa kita. Biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan sehingga segala sesuatu Tuhan bisa hadirkan untuk mengubah, untuk kebaikan kita. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita satu dalam doa.
Segala puji, hormat, syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Biar ada kuasa Roh Kudus di tempat ini Tuhan, jelikan mata hati kami, kuduskan mata hati kami ya Tuhan. Kiranya mungkin ada hati kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa khususnya buat kebaktian dan sengkramenan perjamuan kudus hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus Tuhan, kami boleh Kau kuduskan hati kami Tuhan dari segala dosa maupun perbuatan-perbuatan kami yang kurang berkenan ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan yang terkumpul Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa besar maupun kecil yang kami berikan Tuhan, tapi karena ketulusan hati kami Tuhan, keikhlasan hati kami memberi untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dan keluarga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh dan gangguan kesehatan Tuhan, khususnya buat kestabilan kesehatan Bapak Kasianto, Ibu Toya, Bapak Sukisno, Ibu Manurung, Ibu Yohana Hartini Suraji, dan Bapak Hendratmo Tuhan. Tuhan tahu setiap apa yang mereka alami khususnya di dalam kesehatan ya Bapa. Kiranya Tuhan hari ini Tuhan Kau jamah dengan kuasa Tuhan. Biarlah masih ada mujizat Tuhan, masih ada keajaiban Tuhan ya Bapa di dalam pemulihan kesehatan saudara-saudara kami ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan khusus untuknya pemulihan Ibu Enita dari sakit Bell's palsy dan pemulihan ginjalnya ya Bapa. Tuhan, Kau tahu Tuhan, anak-Mu ini setia di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau jamah dengan kuasa Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau jamah dengan kuasa Tuhan. Dan biarlah Kau berikan kesabaran buat Ibu Enita ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian jemaat baik yang berpenghasilan harian dan memiliki usaha sendiri maupun yang bekerja pada perusahaan lain, serta pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat ini ya, kami ini ya Bapa. Tuhan tahu setiap kebutuhan kami, Tuhan tahu setiap permasalahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kami segala sesuatu apa yang kami inginkan boleh tercapai ya Bapa, khususnya di dalam pertumbuhan iman kami ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi garam-garam terang di dalam sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kegiatan pelayanan Gereja Sinode, khususnya buat izin tempat ibadah, tindak lanjut verifikasi yang telah dilakukan oleh wali kota Tuhan. Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kami hebat Tuhan. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tempat kami boleh terverifikasi dengan baik Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk para bangsa, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, negara kami ini negara yang adil dan makmur Tuhan, dengan berbagai suku, agama, golongan, ras ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau berikan kemampuan, berikan hati yang bijaksana buat para pemimpin kami ya Bapa. Tuhan, kiranya untuk perubahan suku, perubahan cuaca ekstrim ini Tuhan, kiranya berikan kami kesehatan ya Bapa, berikan kami kekuatan. Biarlah kondisi banjir dan longsor yang dialami beberapa tempat Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Kau berikan penghiburan buat mereka yang mengalami musibah ini ya Bapa, khususnya yang baru-baru terjadi ini ya Bapa, depo Pelumpang Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah boleh turut andil di dalam empati Tuhan, untuk memberikan support kepada mereka yang mengalami musibah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga berdoa buat rencana program pemerintah, khususnya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemulihan untuk kondisi korban jiwa, fasilitas infrastruktur dan gempa bumi
di Turki dan Suriah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada campur tangan di dalamnya ya Bapa. Pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap doa yang kami panjatkan mungkin kurang berkenan atau tidak sempurna. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya dengan menutup doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saya serahkan ke Ibu Priscilla. Terima kasih Pak Aji. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan doa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Irma. Kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian Kehendak Tuhan Laksanakan dari PPR 1 126. Tema pada pagi hari ini adalah kesabaran yang akan disampaikan oleh Pendeta EDSS. Laksanakan ku tanah liat kau penjunan, jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Jalanmu Tuhan lebih baik, ke salibmu pun ku mau naik. Setiap kuasa di tanganmu, tunjukkan aku kehendak-Mu. Setiap hari ku mau taat akan perintah-Mu yang manfaat. Pimpin tanganku dengan teguh, jadikan aku suci sungguh. Perbuatanmu paling baik, mau ku ikuti turun naik. Datanglah aku di tangan-Mu, hidupku baru oleh Roh-Mu. Saya persilakan Saudari Irma. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang hari. Terima kasih karena kami masih bisa berkumpul untuk beribadah bersama ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Biarlah Tuhan yang pimpin beliau ya Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan ayat Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Terima kasih untuk Saudari Irma Milyani yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, hari ini kita akan belajar satu tema yang gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi inilah firman. Mau tidak mau kita harus belajar, kita berusaha untuk melakukannya, yaitu kesabaran.
Jadi dengar ini, kalau nanti saya pergi 10 menit lagi balik Bapak Ibu nunggu, namanya sabar. Tapi maksudnya bukan itu ya. Kita akan lihat aksi rededikasi yang hari ke-10 kemarin, hari Sabtu. Bapak Ibu ingat itu apa aksi rededikasinya? Antara dilakukan dan tidak dilakukan. Kan Ibu Retno membagikan tiap-tiap hari ya. Yang kemarin apa? Ingat ya? Oke, mungkin sudah dilakukan tapi lupa. Omongnya apa ya? Kira-kiranya tahu. Ya, kemarin adalah belajar lebih sabar. Ya, ada yang tahu, bagus. Nah, aksi rededikasi ini kita akan terus lakukan sepanjang 40 hari di luar hari Minggu. Jadi dimulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu sampai Minggu ke-7, dan itu selesai itu 40 hari. Dan kita akan menikmatinya bersama-sama. Ini setidaknya sepanjang saya di sini, tahun ketiga kita melakukan aksi rededikasi masa Raya Prapaskah atau masa sengsara ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kesabaran itu menjadi sesuatu yang penting bagi setiap kita, karena di dalam Perjanjian Baru, Paulus mengatakan bahwasanya salah satu dari buah roh itu tunggal, itu isinya ada 9, salah satu adalah kesabaran, yaitu buah roh yang keempat kalau saya boleh mengatakan demikian. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan kesabaran kalau kita tidak miliki, artinya kita tidak memiliki kesabaran itu dan kita tidak punya buah roh. Ini penting, makanya mau tidak mau kita harus menjadi orang yang sabar atau penuh dengan kesabaran. Dan ini juga menjadi bagian yang penting ketika kita berbicara tentang buah roh. Sepanjang tahun ini kita akan berbicara bagaimana kita menjadi pribadi yang berbuah. Bukan hanya kita sekarang berakar, bertumbuh, tapi berbuah dinyatakan melalui segala tindakan-tindakan kita. Ya, Bapak sekalian, sekitar tahun 2012 bulan apa saya lupa. Pada waktu itu Pak Abdi berkhotbah dan kemudian dia memperkenalkan saya, meskipun sudah diperkenalkan pada waktu saya datang gitu ya. Ini Pak Edi SS gitu ya, nama saya kan biasa disingkat Edi SS. Nah, Pak Abdi memberikan satu julukan baru buat saya. Ini Pak Edi sangat sabar. Aduh, saya bingung juga. Jadi bangga tapi juga enggak gitu juga gitu ya. Pak Edi sangat sabar menurut Pak Abdi. Jadi pendeta Yesaya Abdi, bukan buat saya antara bangga tapi juga jadi PR penting. Kalau saya sabarnya panjang apa sabar enggak boleh marah gitu ya. Tentunya tetap sabar itu tetap bisa marah juga, tetapi ada konteksnya. Nah, ketika saya melihat, oh ternyata Pak Abdi melihat saya orang yang sabar, itu jadi saya, aduh bener enggak saya sabar gitu ya. Ya, Pak Abdi punya penilaian sendiri bagaimana menilai saya sebagai orang yang bukan hanya sabar tapi karena SS disingkat jadi sangat sabar gitu ya. Mungkin menghadapi Pak Abdi saya sabar gitu ya, tapi enggak seperti itu. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, saya akan memberikan satu survei. Ini dilakukan pada 1003 orang dewasa, itu datanya demikian ya, dilakukan oleh Associated Press dan Ipsos. Dia menemukan seperti ini, silahkan gitu ya. Ketika mengantri di toko, orang-orang itu kehilangan kesabaran kurang lebih pada menit ke-17. Jadi kalau menit pertama dia masih sabar, dan kedua sabar. Kalau menit ke-17 rata-rata orang itu sudah kehilangan kesabaran. Jadi ini sudah ngantri sudah 17 menit orang kehilangan kesabaran. Wow, itu menurut survei ya, dari 1003 orang dewasa. Dan kalau dilihat lagi, perempuan itu kehilangan kesabaran rata-rata pada menit ke-18. Jadi menit 17 masih sabar, menit ke-18 udah nggak sabar lagi gitu ya. Sedangkan laki-laki atau pria, menit keberapa Bapak sekalian? Ke-15, jadi lebih sabar mana? Perempuan gitu ya. Ini menurut survei dari 1003 orang dewasa. Nah, disebutkan juga orang yang berpenghasilan rendah dan pendidikan rendah lebih sabar daripada orang yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi. Dan kemudian yang lain berikutnya yang kelima, orang yang tinggal di pinggiran kota lebih sabar daripada orang yang tinggal di kota.
Ya ini survei ya, bukan di tempat kita, tapi 1.003 orang setidaknya hasilnya seperti itu. Apakah sekarang kan dicek lagi, saya nggak tahu, tapi setidaknya kita melihat bahwasannya ada batas kesabaran daripada kita semua sebagai orang-orang. Jadi kesabaran itu memang tidak melekat selamanya, kita sabar sampai berapa menit, sampai berjam-jam, ternyata tidak juga. Nah, itu kok cuma 17 menit loh. Perempuan 18 menit bisa lebih sabar sampai seperti itu, sedangkan laki-laki atau pria 15 menit. Dan yang menarik tadi penghasilan rendah, yang pendidikan rendah lebih sabar karena mungkin bisa lebih nerimo keadaannya, sementara orang pendidikan tinggi, penghasilan tinggi terus mengejar penghasilannya, mengejar segala sesuatu, dan orang yang di kota ternyata nggak sabar, pengennya lebih cepat-cepat gitu, sementara orang yang di pinggiran kota ketika bekerja di kota lebih sabar. Wah, mungkin ada perjalanan harus dilalui tiap hari, kira-kira mungkin seperti itu, tapi persisnya seperti apa nggak tahu. Tetapi inilah hasil survei, dan saya ingin katakan pada kita semua bahwasanya ternyata kesabaran itu ada batasnya. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, saya selalu mengingat untuk pertama kali saya dipanggil oleh Komisi Perempuan di tempat ini. Ya, pada waktu itu Bu Indriati memanggil saya untuk kasih meminta renungan di Komisi Perempuan gitu ya. Saya masih ingat persis itu. Jadi ceritanya itu hari apa saya lupa, Rabu atau apa, nggak usah koper ya, saya lupa, atau Kamis lah ya. Itu kan sore hari saya dipanggil khotbah. Kemudian saya sudah menyanggupi, yaitu masa-masa perkenalan ya, untuk saya diundang untuk dikenalkan dengan koper segala macam. Saya datang dengan burita. Saya sudah berangkat 3 jam sebelumnya dari Tanjung Duren. Dan saya sudah jalan, kemudian macet di Sunter. Dan itu macetnya parah karena tidak bergerak. Saya mau pinggirkan mobil untuk saya kemudian naik sepeda motor, nggak bisa karena ada burita. Masa burita saya tinggal gitu, nggak mungkin juga. Dan burita pada waktu nggak mungkin untuk bawa mobil juga karena juga macet gitu. Kita mau naik motor berdua, ya kemungkinan paling itu, tapi juga tidak mungkin mobilnya taruh di mana gitu ya. Akhirnya saya kontak sama Bu Indriati, itu udah deket-deket ya sebelumnya. Saya udah ngomong, Bu ini macet gitu. Nah singkat cerita, koper itu sampai puji-pujian saya belum datang, sampai dirubah acaranya makan dulu. Itu kata habis koper ada makan, dan saya masih belum datang. Saya sampai minta saya dipas aja deh, diganti yang lain, nanti lain hari aja. Enggak boleh, Pak Haji tetap berangkatnya, kita tunggu. Waduh, luar biasa sabarnya koper tempat ini gitu ya. Pakai 18 menit itu sudah lebih 18 menit tetap aja saya ditunggu gitu. Akhirnya datang, begitu datang langsung saya sampaikan firman Tuhan, sudah selesai gitu. Nah, saya melihat memang Komisi Perempuan di tempat ini sudah diuji kesabarannya untuk menunggu saya karena macetnya, Bapak sekalian. Ya, itu salah satu bentuk kesabaran. Nah, kita lihat kesabaran ini sengaja saya ambil dari Mazmur 37 ayat 7. Tadi sudah dibacakan, tetapi saya akan mengulangi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebenarnya kalau kita belajar kesabaran, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang bisa kita ambil. Tetapi saya sengaja mengambil konteks dari Mazmur 37 ayat 7. Ini menarik untuk kita pelajari. Nah, kita lihat ya. Di dalam bahasa aslinya, nantikanlah, yang tadi Mazmur 37 ayat 7 itu, dalam bahasa aslinya mengatakan gini, menunggu dengan penuh kerinduan. Jadi kalau nantikanlah itu bukan hanya menunggu saja, tindakan yang pasif, tapi menunggu dengan penuh kerinduan. Tapi yang kedua artinya juga menggeliat kesakitan saat bersalin, melahirkan, dan juga berduka, tersiksa, bersusah payah. Jadi menunggu ini dengan kerinduan yang pertama, tapi yang kedua berisi menggeliat kesakitan saat bersalin, melahirkan. Kok beda konteksnya seperti itu? Ya itulah sabar. Jadi menantikan itu di dalam bahasa aslinya boleh katakan itulah kesabaran. Tapi menunggu dengan penuh kerinduan sekaligus juga ada rasa sakit di dalamnya. Nah, saya akan melihat, kita bersama melihat satu slide ini ya. Saya tidak ahli bahasa Mandarin, tapi saat ini udah cocokkan dengan Pak Indarto yang jago Mandarin, bisa baca gitu ya. Pak Indarto ini tulisannya apa? Jadi saya tutup semua. Pak Indarto bisa baca. Bacanya renai ya Pak. Ya, saya belajar sedikit ya. Renai dari 2 suku kata gitu ya.
Ren dan Nai. Ren sendiri itu hurufnya ada 2, itu Dao Sin, bacanya gitu ya Pak? Ya oke. Itu saya baca bahasa Indonesia Dao Sin apa Dao Sin gitu ya. Dao itu pisau dan Sin itu hati. Jadi Ren itu terdiri dari pisau dan hati. Kemudian Nai itu Or dan Chun, itu dan inci. Nah, 2 kata ini dibaca sabar, Renai. Tetapi kita lihat isinya begitu luar biasa. Tadi Pak Indarto juga sampaikan, jadi ada pisau itu di atas hati seorang, itulah sabar. Wah, luar biasa. Dan itu melengkapi Or dan Chun itu, jadi sabar itu menggambarkan sebilah pisau yang tertusuk di atas hati, dan seinci demi seinci yang Nai tadi menusuk ke dalam atau mengiris. Wah, ternyata sabar itu gak gampang itu ya. Ini filosofi atau huruf dari Mandarin seperti ini, filosofinya seperti itu. Sebilah pisau tertusuk di atas hati, dan seinci demi seinci menusuk ke dalam atau mengiris. Jadi kalau kita lihat bagian ini, ternyata sabar ini ada satu, bukan hanya satu hal yang menunggu saja, bukan, tetapi ada yang sakit yang dialami orang yang sabar itu. Sekali lagi, gampang kan kita belajar dan menarik untuk kita belajar, tetapi ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Saya sendiri pun terus belajar bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Ini penting sekali. Nah, silakan slide berikutnya. Tidak ada orang yang tahu seberapa besar kesabaran seseorang apabila tidak ada yang mengganggunya. Pencobaan dan kesulitan seringkali dipakai untuk melihat seberapa besar kesabaran seseorang. Nah, yang sakit itu, yang menusuk hati itu, seinci demi seinci terus mengiris itu, itulah ujian bagi seseorang kalau dia mengatakan saya itu sabar, atau bagaimana kesabaran diuji itu dengan bagaimana ada orang-orang atau sesuatu yang mengganggu daripada kesabaran kita sendiri. Maksudnya seperti ini, tiap-tiap kita punya kesabaran. Tetapi kesabaran itu justru diuji dengan ada yang mengganggu. Nah, itulah mengganggu. Bisa kesulitan, bisa penderitaan dan segala macam, itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Jadi setiap kita punya kesabaran, ada batasnya. Tetapi justru itu muncul kuat ketika itu ada yang mengganggu daripada kesabaran kita. Kalau kita nggak ada yang menguji kesabarannya, ya nggak tahu kita tuh sabar atau enggak. Nah, seperti tadi koper gitu, sangat sabar, ada yang mengganggu. Siapa yang mengganggu? Saya karena macet gitu kan. Ada yang mengganggu, teruji itu sabar gitu kan. Nah, siapapun kita, mungkin kita juga menyadari bahwasanya justru kesabaran kita diuji ketika ada sesuatu yang mengganggu itu. Pada satu kali Walter Mischel, ini bukan di Indonesia ya, dia mengadakan percobaan pada anak-anak usia 4 tahun. Kalau tadi kan dewasa, ini usia 4 tahun. Dia mengatakan seperti ini, dia akan meninggalkan anak-anak yang usia 4 tahun itu sendiri demi sendiri ya, dikasih di ruangan, terus dia akan tinggalkan ruangan itu. Di ruangan itu dikasih marshmallow, makanan gitu, makanan yang enak gitu ya, marshmallow gitu ya. Nanti kalau anak-anak itu membunyikan bel, dia akan datang dan kemudian anak itu boleh makan. Tapi kalau dia tidak menyembunyikan belnya, dia saya kasih tahu anak itu, kalau nanti Walter Mischel itu kembali, anak itu akan diberi 2 buah marshmallow ya. Kalau anak itu pencet bel, Walter Mischel akan kembali karena itu dekat, dan kemudian anak itu boleh makan. Ya, aku pengen makan nih, udah pencet bel, kemudian datang silakan makan. Tapi kalau anak itu menunggu si Walter Mischel itu kembali, akan diberi tambahan 1, jadi 2 marshmallow. Ya, ini ujian bagi anak-anak itu. Tetapi yang menarik ketika di ruangan itu ternyata si Walter Mischel bisa melihat bagaimana anak-anak itu reaksinya ketika dia mau pencet bel atau enggak. Anak-anak itu menggeliat, menendang, menjibukkan mata mereka ya. Pokoknya itu ya melatih bagaimana mereka itu mengendalikan diri gitu ya. Sampai pada akhirnya ada anak-anak yang hanya pencet dalam waktu 1 menit, udah pencet.
Datang udah makan gitu ya, karena 1 menit udah asik pengen makan, udah kepengin makan, udah nunggu 2 nggak penting dah. Ada yang sampai 15 menit, ada yang lebih lama, dan ada juga dalam waktu tertentu si Walter misalkan kembali dan anak itu diberi 2 marshmallow. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dari apa yang dilakukan oleh Walter Mischel, dia mengatakan sini, anak-anak yang bisa menunggu lebih lama ternyata nilainya itu lebih bagus daripada anak yang cepat mencet bel. Itu menurut Walter Mischel. Wah, itu luar biasa ya. Jadi kesabaran atau pengendalian diri itu berpengaruh terhadap nilai mereka ketika mereka studi setelah mereka, ini kan usia 4 tahun, setelah mereka studi, ternyata anak-anak yang sabar atau bisa mengendalikan diri nilainya lebih bagus daripada yang cepat-cepat tadi. Dan kemudian anak-anak yang lebih cepat mencet bel itu cenderung menjadi pengganggu. Wah, nanti bisa dipraktekkan di rumah, tapi sekali lagi bukan saya mengadakan tes seperti ini ya, ini Walter Mischel. Yang lebih cepat, makin cepat dia cenderung menjadi pengganggu. Jadi nanti ada evaluasi dari guru dan semacam itu berlaku 10 tahun kemudian sampai dia usia 14 tahun. Ternyata cenderung menjadi pengganggu. Sementara itu bukan itu aja, tapi itu juga kan cenderung memiliki masalah narkoba pada usia sekitar 32 tahun. Wah, surveinya itu yang dilakukan usia 4 tahun, tetapi berlaku sampai dengan 28 tahun kemudian. Jadi rata-rata sekitar 32 tahun anak-anak yang cepat pencet bel itu ternyata cenderung untuk terlibat di dalam masalah narkoba. Wow, begitu erat hubungannya pengendalian diri. Jadi di dalam akhirnya setelah berapa tahun kemudian si Walter Mischel mengatakan, menyimpulkan seperti ini, anak-anak dapat diajari bahwa mereka bekerja untuk masa depan itu bermanfaat daripada kepuasan hidup yang instan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ternyata ada kaitan erat antara kesabaran, ini pengendalian diri atau kesabaran itu dengan prestasi, dengan perilaku mereka. Nah, kalau kita melihat tempat ini, tadi ada satu hal yang menusuk, yang sangat yang dalam di atas hati kita, dan seinci demi seinci terus mengiris dan terus membuat hati kita sakit. Itulah sabar. Itu filosofi daripada orang Chinese ya, huruf-huruf Mandarin tadi. Nah, kita lihat apa yang dikatakan lagu tadi seperti ini. Sabar itu tempat tinggal di tempat peleburan Allah hingga proses pemurniannya selesai. Ya, saya menyebutkan dengan kalimat ini setelah saya coba membaca beberapa buku. Simpel saja, sabar itu tinggal di tempat peleburan Allah hingga proses pemurniannya selesai. Jadi bukan hanya sekedar pisau yang di atas hati itu, yang seinci demi seinci yang naik tadi ya, dan inci tadi terus menusuk dan mengiris. Tetapi Allah punya dan memakai hal itu sebagai tujuan bagaimana umatnya itu diproses. Sehingga nanti berharap dan Allah menginginkan bahwasanya kita itu lolos di dalam ujian kesabaran itu. Tuhan bisa memakai banyak hal untuk menguji proses pemurnian itu atau kesabaran kita. Dengan banyak hal yang mengganggu kita, dengan sakit penyakit kita, dengan segala penderitaan kita itu dipakai oleh Allah, bisa dipakai oleh Allah untuk kita ada di dalam tempat peleburan Allah tadi. Wow, sekali lagi sabar itu tidak enak. Tapi saya juga mendapati seperti ini. Sabar, tadi sudah saya sampaikan beberapa kali ya. Sabar itu bisa pasif, bisa aktif. Tetapi yang dimaksud, yang saya maksud di sini adalah sabar yang aktif. Sabar pasif ya cuma menunggu doang, nggak ada perasaan apapun juga, kita pokoknya nunggu aja, nggak ada sesuatu yang sakit. Tetapi sabar yang aktif inilah yang dipakai oleh Allah bagi kita untuk kita dalam proses pemurnian kita menjadi orang-orang yang sabar.
Jadi sabar kalau kita bicara tentang buah roh, itu karunia enggak? Iya, karena kita punya kesabaran. Tetapi itu harus muncul lebih kuat ketika tadi konteksnya ada yang mengganggu kita. Dan kita sadar bahwa kita tinggal di tempat peleburan di mana Allah mengendaki kita tinggal di sana. Kesengsaraan, kesusahan dipakai untuk membentuk atau memurnikan kesabaran kita. Mungkin sampai di sini kita udah mulai sabar atau enggak sabar ini gitu ya. Ini gimana ini sampai seperti ini. Nah, Bapak sekalian, bagi kesabaran itu ada tujuan akhirnya. Saya membaca beberapa cerita gitu ya. Dan itu mungkin Bapak juga bisa pernah mendengar atau membaca cerita ini. William Carey ketika dia pelayanan di India, dia meninggalkan semua dari tempat tinggalnya. Dia jauh pergi meninggalkan daerahnya dan pergi ke India. Dia butuh waktu bertahun-tahun sampai ada petobat yang menjadi percaya pada Tuhan. Bukan instan ketika datang mengadakan KKR dan kemudian selesai banyak orang mendengar. Tidak. Dia banyak berkhotbah tapi banyak orang mendengar dan tidak ada orang tertarik dengan dia. Dalam catatan saya 7 tahun William Carey menyampaikan hal itu juga penuh rasa frustasi sampai dia juga pingin balik ke negeri asalnya. Karena tidak ada orang yang bertobat. Apa Tuhan salah mengutus saya? Begitu juga dengan Adoniram Judson yaitu di Burma. Dia juga butuh waktu bertahun-tahun untuk mengabarkan Injil. Catatan saya juga sama sekitar 7 tahun. Khotbahnya itu baru diterima dan ada orang yang mau terima Tuhan Yesus. 7 tahun baru bisa. Dan juga kita baca lagi bagian di Afrika bagian barat, butuh 14 tahun baru ada seorang petobat yang bersama Tuhan Yesus. Di Selandia Baru butuh 9 tahun. Di Tahiti 16 tahun baru panen jiwa yang pertama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir bahwasanya melayani dan harus berhasil, sekarang kita lihat proses ini. Ada proses yang perlu kita jalin, ternyata tidak semudah itu yang kita gambarkan. Tuhan sendiri kenapa sih kok enggak instan? Tuhan ada William Carey yang meninggalkan negerinya, dan juga Adoniram Judson yang juga meninggalkan dirinya, meninggalkan wilayahnya dan pergi ke tempat lain untuk menjadi penginjil, memberitakan Injil Kristus. Kenapa tidak instan langsung berhasil? Butuh waktu bertahun-tahun sehingga ada orang yang mau bertobat. Misteri bagi kita. Apa Tuhan kurang kuasanya? Tidak. Saya yakin tidak. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan pada kita semua. Tidak semua itu instan. Tuhan punya dalam rancangan Tuhan, menurut saya seperti ini. Ketika William Carey, Adoniram Judson berangkat dari negerinya, melayani orang-orang itu, Tuhan juga memproses orang-orang yang melayani ini. Seberapa dia tahan di dalam pelayanannya. Jadi bukan hanya orang-orang yang dilayani yang dalam pikiran kita bagaimana ini berkembang, bagaimana mereka terima Tuhan Yesus yang diproses Tuhan. Tidak. Orang-orang yang melayani pun juga diproses oleh Tuhan. Kita bersyukur tahun ini, tepatnya nanti bulan April, 3 April kita merayakan ulang tahun ke-34. Ada karya Tuhan 34 tahun di GKMI Pengharapan. Butuh waktu yang panjang karena kita sekarang mengikuti periode sekarang. Dan waktu dulu pun mungkin juga diproses, mulai dari ada di Rawamangun, ada persoalan-persoalan kecil dan semua diproses Tuhan. Sehingga sekarang kita bersyukur sebagaimana kita ada. Dan semuanya tidak instan. Ada tahapan demi tahapan yang kita lalui bersama. Dan itu bukan hal yang semua mudah bagi setiap kita. Kalau kita sekarang ada di tahapan ini ke tahun 34 pada setelah didewasakan tahun 88. Apa sih? Apakah Tuhan cuma berkarya 34 tahun ini? Tentu tidak. Masih ada waktu-waktu berikutnya yang disediakan bagi kita. Tapi bagaimana nama Tuhan terus berkembang, dimuliakan dari segala apa yang ada dalam diri kita. Ini menjadi PR bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ya kalau hari tanggal 28 yang lalu kita bersyukur
proses verifikasi dari wali kota. Mereka datang tempat kita, mereka datang begitu langsung naik ke lantai 2. Kemudian dicek lagi lantai 3, Bapak Ibu bingung kenapa lantai 3, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita turun di bawah, kemudian kita dijelaskan, diperiksa dokumen-dokumen kita, akhirnya mereka setuju untuk memberikan rekomendasi. Nah, setelah itu kita dibawa ke wali kota untuk sidang pleno di sana. Dan akhirnya mereka setuju, kita tanda tangan semua, sudah tinggal tunggu surat dari wali kota, karena kemarin wali kotanya lagi berhalangan hadir karena dia sedang melakukan ibadah ya, di ibadah umroh. Jadi nanti setelah pulang dia akan tanda tangan. Ada proses, nggak bisa instan mengurus izin prinsip gereja, tetapi kita melakukan ya tahap demi tahap. Nanti masih ada setidaknya 3 tahap lagi, tapi itu ya kita berdoa bersama-sama supaya ini proses, dan ketika izin prinsip itu sudah kita terima, itu berlaku selama-lamanya. Kita nggak perlu izin 2 tahun sekali, 3 tahun, tidak. Kita ingin meninggalkan satu hal yang baik, tetapi itu bukan instan, butuh waktu, dan semuanya kita jalani bersama-sama. Bersyukur punya tim yang hebat, tapi bukan hanya tim yang hebat ini, dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua ketika dalam proses itu tanda tangan yang 90 jemaat. Itu semua ada di dalam sejarah GMP Pengharapan. Bagaimana kita bersama-sama berkarya. Kita semua dipakai sebagai bagian dalam proses ini. Sekali lagi, bukan instan, tetapi semuanya berproses. Saya dan juga Nicholas ada di satu STT yang sama. Kami menjadi hamba Tuhan, bukan instan. Belajar 3 bulan jadi pendeta, tidak. Kami butuh waktu 4,5 tahun ada di kampus, praktek lagi 1 tahun, dan itu pun belum pendeta, baru belajar. Setelah masuk gereja, bisa langsung jadi pendeta? Tidak bisa. Masih diproses lagi dari pra-TO menjadi TO, tenaga orientasi, maksudnya tenaga orientasi menjadi tenaga orientasi, menjadi pendeta muda, dan menjadi pendeta. Dan itu butuh waktu. Paling cepat sekitar 5 tahun. Proses, bukan instan. Jadi kalau saya sekarang bersama dengan Bapak Ibu menjadi pendeta, proses. Bukan 2-3 bulan langsung jadi pendeta, langsung tidak. Semuanya berproses. Dan kita semua pun juga berproses semua. Di dalam rancangan Tuhan untuk kebaikan kita bersama. Nah, Bapak sekali lagi, sabar. Itulah kata penting yang harus kita belajar bersama. Nah, ini kembali ke Mazmur 37:7. Kesabaran ini memampukan melihat akhir hidup orang jahat. Dari konteks Mazmur 37 ayat 7 yang kita baca bersama-sama tadi, itu mengatakan demikian. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ini memperjelas bagi kita bahwasanya kesabaran itu bukan hanya kita lihat diri kita yang menderita saja, ada proses Allah di dalamnya, tapi kita juga mengerti bahwasanya orang-orang fasik yang tidak berjalan di dalam jalan Tuhan itu akan menemui kebinasaannya. Kita lihat kalau Mazmur 37 yang di Alkitab kita, itu konteksnya LAI memberi judul yang sangat bagus ya, kebahagiaan orang fasik semu. Jadi apa yang kita lihat, ternyata kita itu anak-anak Tuhan, tapi kok hidupnya menderita. Kok lebih enak mereka yang nggak percaya Tuhan, tapi hidupnya itu enak-enak, dan hidupnya ya foya segala macam dan segala sesuatu, dan terlihat atau terasa lebih enak. Tapi sekarang kita belajar dengan kesabaran tadi yang nantikanlah. Kita melihat apa yang dinikmati oleh orang fasik itu semu. Dan kita melihat bahwasanya orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, meskipun hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam tempat peleburan Allah tadi, kita mampu untuk melihat akhir hidup orang jahat. Sehingga dengan demikian kita akan dimampukan untuk hidup di dalam kesabaran. Nah, apakah sampai di sini? Tidak. Tadi di awal saya memberikan satu nats pengantar dari Roma pasal 5, 3, dan 4. Dan inilah kita melihat bagaimana kesabaran itu berkembang. Dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan kalau lihat dari versi King James Version, itu arti daripada
ketekunan adalah kesabaran. Jadi kira-kira seperti ini. Kesengsaraan atau penderitaan menimbulkan kesabaran. Dan kesabaran itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah bagaimana kesabaran itu berkembang ketika kita merasakan hidup yang tidak enak, kita dalam kesulitan apapun setiap kita. Mungkin kita pasti pernah mengalami kesulitan apapun bentuknya gitu ya. Ingat, kita perlu sabar. Tidak proses bagaimana kita berkembang di dalam iman percaya kita. Ada di dalam kesulitan, ayo itu menimbulkan kesabaran dan kita harus sabar. Dan di dalam kesabaran itu kita akan menerima dikatakan tahan uji. Dan tahan uji menjadi pengharapan. Nah, kalau sudah sampai di tahap pengharapan, artinya kita tahu ke depan itu seperti apa. Dan inilah proses berkembang bagaimana kesabaran itu berkembang. Ketika kita dalam penderitaan, kita ingat ada pengharapan di dalam Kristus. Dan itulah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita hidup di dunia, tetapi seperti kita sedang menikmati surga. Karena kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ada satu cerita menarik dari cerita tradisional Ibrani. Ya, ini cerita tradisional orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi gitu ya. Mereka cerita seperti ini. Pada satu malam, Abraham itu sedang duduk di luar tendanya. Ini cerita ya, cerita tradisional. Biasanya kalau cerita rasional itu tidak benar-benar terjadi. Tapi mereka ingin membuat cerita yang menarik buat mereka untuk bisa dipahami. Oh, tangkap maksudnya apa sih, kira-kira seperti itu. Abraham sedang duduk satu malam ya. Ada satu malam, entah jam berapa disebutkan. Abraham duduk di luar tendanya. Dan kemudian ketika dia duduk di luar tendanya, dia melihat ada seorang lelaki tua berjalan. Karena lihat orang tua itu sepertinya lelah di dalam perjalanan dan datang ke arah Abraham. Abraham segera beranjak dari tempat duduknya dan menyambut si orang tua tadi, lelaki tua tadi. Kemudian Abraham menyapanya, ya kira-kira dari mana, mau kemana, dan kemudian secara singkat Abraham mengundang ke tendanya. Ya, di sana di tenda itu karena Abraham orang yang sangat baik, dia membasuh kaki orang tua itu. Karena itulah kebiasaan orang Yahudi membasuh kaki, tapi tidak harus dilakukan oleh si Abraham, tetapi Abraham dengan baik dia membasuh kaki itu. Dia kasih makan, kasih minum, karena ini kelelahan dan capek gitu ya. Kemudian orang tua itu segera makan, makanan yang diberikan oleh Abraham. Tapi kemudian Abraham tanya, kok kamu nggak berdoa ya? Apa kamu tidak menyembah Tuhan? Nah, si orang tua itu dengan percaya diri mengatakan, saya hanya menyembah api dan tidak menghormati dewa lain. Yang saya percaya hanya api aja, yang lain saya tidak percaya. Wah, cerita itu katakan Abraham jadi marah. Dia cengkram bajunya dan kemudian dia mengusir orang laki-laki itu keluar di tendanya. Kamu itu nggak tahu kalau aku itu orang percaya sama Tuhan. Kalau kamu mau makan ya kamu berdoa dulu. Kemudian dilempar orang itu ya, dilempar orang, diangkat tadi lehernya, bajunya kemudian didorong keluar dan orang tua itu keluar pergi melanjutkan perjalanannya. Bapak Ibu sekalian, cerita itu menarik karena kemudian terjadi dialog antara Tuhan dan Abraham. Tuhan mengatakan, Abraham, kenapa kamu melempar keluar orang itu? Abraham berkata dengan percaya diri, aku melemparnya, memaksanya keluar, karena orang tua itu tidak menyembah Engkau Tuhan. Dipikir Abraham, Tuhan senang gitu ya. Dengan jawaban Abraham yang percaya kepada Tuhan. Kamu gak percaya, tak lempar keluar. Tapi Tuhan menjawab Abraham, aku telah menderita selama usia orang tua itu. Jadi diperkirakan usia 80 tahun. Aku sudah menderita selama 80 tahun. Meskipun dia tidak percaya kepadaku dan menghinaku. Bisakah kamu juga sabar dan menahannya di rumahmu untuk semalam saja?
Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini cerita yang sekali lagi cerita tradisional Ibrani, mengingatkan kita semua betapa sabarnya Tuhan pada kita. Kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang sabar, kita sudah dilempar ke api neraka. Bukan sekarang, tapi dulu. Atau mungkin sekarang Tuhan melempar kita. Dia udah gak sabar lagi pada kita. Dulu kita belum percaya pada Tuhan. Tuhan gak sabar, kita dilempar ke api neraka. Ketika kita mengatakan, aku percaya kepadamu Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendaknya, bahkan sering membuat hati Tuhan itu sedih. Dalam bahasa saya, kita membelakangi Tuhan, kita berjalan membelakangi Tuhan. Saat itu juga kita dilempar ke api neraka. Kalau kita punya Tuhan tidak sabar pada kita. Kita ngomong kita orang percaya pada Tuhan, tapi kita tidak patuh dan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Pada saat itu juga, kalau Tuhan tidak sabar, kita berpindah tempat dari tempat kita kepada api neraka yang kekal itu. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang sabar, yang setia dalam konteks yang lain terhadap kita semua. Tapi jangan manfaatkan kesabaran Tuhan itu untuk terus-terus menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kesabaran itu dengan jelas. Kristus yang menderita bagi kita. Kesabaran akan memampukan kita menikmati persoalan penderitaan Kristus supaya kita memberi hidup kepada orang lain. Nah, inilah kesabaran Tuhan. Ketika Tuhan sabar pada kita, dan kita tahu Kristus juga menderita bagi kita di dalam kesabarannya untuk menebus dosa kita. Kesabaran kita nyatakan juga memberi hidup pada orang lain. Memberi hidup pada orang lain, bagaimana kita memberikan kesaksian hidup yang baik. Kita bersaksi ada Kristus yang menebus dosa setiap manusia. Kristus yang mengasihi seluruh umat manusia. Itulah yang kita beritakan. Dan itulah kita memberi hidup pada mereka. Panjang kita ikut Tuhan Yesus. Dan dalam kesabaran Tuhan. Kita tidak iri pada orang yang berhasil, orang-orang fasik yang berhasil. Tapi kita fokus, Tuhan sudah sabar pada kita. Dan bila kita juga sabar di dalam hidup kita, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Inilah bentuk kesabaran Tuhan bagi kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Kita mengaku sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi sering kali atau terkadang kita jatuh di dalam dosa. Dan maaf, kadang dosa itu konyol juga. Kita udah tahu itu dosa, tapi kita nggak bisa lepas. Tuhan, dosa ini enak. Tuhan izin ya, nanti pada waktu perjamuan kudus saya minta ampun sama Tuhan. Memang Tuhan diatur oleh kita, tidak bukan. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini. Ingat, Tuhan itu sabar. Gak ada batas waktunya sabar. Tapi kita mengerti juga bahwasanya kesabaran itu sendiri ada waktunya. Kayak diingatkan ketika kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sabar pada kami. Biarlah kami juga menjadi orang-orang sabar. Di mana kami, saya, kita semua memberikan hidup kita bagi orang lain. Baik kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa atas firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini.
Engkau Allah yang begitu sabar terhadap kami. Bahkan sabar terhadap dosa-dosa kami. Seharusnya kami Engkau lempar di dalam api kekekalan. Betapa karena kasih-Mu dan kesabaran-Mu itu yang membuat kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Bila kami diingatkan ya Tuhan, kesabaran bukan satu pilihan untuk kami tidak atau melakukannya. Tapi kami harus melakukan kesabaran itu. Menjadi orang-orang sabar. Orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Meskipun kami ada di dalam penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, dan yang lain. Tapi karena Engkau Allah yang sabar. Allah yang berikan kekuatan pada kami semua di dalam segala keadaan kami. Berikan hikmat-Mu sehingga kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mau berjalan di dalam terang Tuhan. Hanya perjamuan kudus yang akan kami jalani bersama, rayakan bersama, menjadi ingat-ingatan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kau sabar pada kami. Dan kami harus menjadi orang yang sabar di dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan. Dan mohon ampun terhadap dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha sabar, kami berdoa. Amin. Saya mengundang untuk pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Ya, saya perlu mengingatkan bahwa perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi kita yang sudah mengaku percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kita dibaptis. Dengan segenap hati kita mempersiapkan perjamuan kudus ini. Sebentar para pelayan akan membagikan roti dan anggur bagi setiap kita. Ketika kita menerima bagian kita ambil waktu untuk kita berdoa pada Tuhan dan bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Layani mereka. Layani mereka. Layani mereka. Layani mereka. Di setiap roti yang kita terima ada ayat firman Tuhan. Sekali lagi bukan kebetulan kita menerima ayat firman Tuhan itu. Tapi Tuhan mau berbicara secara pribadi pada setiap kita melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita terima.
Ya, khususnya di atas, apakah ada di antara kita yang bermaksud mengikuti tetapi belum mendapatkan roti dan anggur? Beri tanda supaya pelayan bisa melayani. Semua sudah ya, kita masih menunggu yang dari bawah. Ya, sebelum kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini, saya akan berdoa untuk kita juga semua berdoa. Kita ambil waktu berdoa, kiranya Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi setiap kita. Dan kita ingat bahwa Tuhan begitu baik bagi kita. Silakan ambil waktu untuk berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Karena Engkau merelakan dirimu tercapik di kayu salib, terpaku di kayu salib, untuk mengasihi kami, orang-orang berdosa. Siapakah kami ya Tuhan? Sehingga Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk memanggil Engkau Bapa. Kiranya Tuhan yang sungguh mengasihi kami ini boleh menjadi teladan dalam hidup kami. Kami ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan melakukan segala kebaikan rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan belajar hari demi hari mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Dan kemudian ia mengucap syukurnya atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan akan tubuh Tuhan yang tergantung di kayu salib itu, untuk menebus dosa setiap kita. Kita bersyukur punya Allah yang mengasihi kita. Mari kita rayakan ini dengan memakan roti ini. Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan itulah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan itu adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Sekali lagi untuk menebus dosa kita. Bila kita mensyukuri untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita bertekad untuk kita hidup setia kepada Tuhan. Mari kita merayakan ini dengan meminum cawan ini. Mari kita minum.
kita bersyukur dan kita berdoa kepada Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Minta untuk Ibu Lucia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar pada kami. Engkau penuh panjang sabar, menantikan kami selalu untuk hadir di hadirat-Mu, untuk kembali kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kami dan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Biarlah kami selalu bersyukur dalam kehidupan kami taat menjalankan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat silakan duduk. Yang ada di bawah juga silakan duduk. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga pelayanan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Edi selanjutnya, demikian juga dengan keluarga supaya terus menjadi berkat. PR buat kita ya untuk bisa melakukan firman Tuhan, tidak mudah bahwa kita bisa melakukan hidup sabar. Tapi Tuhan akan memampukan kita ketika kita benar-benar minta pertolongan Tuhan. Jelmakan Yesus dalam-Mu akan menutup kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, jelmakan Yesus dalam-Mu, jelmakan Yesus dalam-Mu, jelmakan Yesus dalam-Mu. Sampaikan firman-Nya setia dan benar, jelmakan Yesus dalam-Mu. Hidupmu kita laksana, dibaca sesamamu. Sudahkah isi dan makna berbakti Yesus dalam-Mu, jelmakan Yesus dalam-Mu, jelmakan Yesus dalam-Mu. Sampaikan firman-Nya setia dan benar, jelmakan Yesus dalam-Mu. Kelak kau kira tak terperi berjumpa sahabatmu, senanglah surga karena melihat Yesus dalam-Mu, jelmakan Yesus dalam-Mu, jelmakan Yesus dalam-Mu. Sampaikan firman-Nya setia dan benar, jelmakan Yesus dalam-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hiduplah kini baginya setia, berani dan benar. Jadikan orang durhaka melihat
pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta EDSS. Iya, sebelum menyampaikan komen kemuritan, izinkan saya memberikan satu contoh nyata. Bagaimana kesabaran itu ada di dalam bagian komunitas kita. Saya masih mengingat ketika Ibu Enita sakit bel palsi. Sudah ulang tahun, maksudnya sudah setahun lebih. Tapi Bu Eni tidak waktu itu ada di WA Group mengatakan bersyukur. Meskipun belum sembuh total, tapi anugerah Tuhan itu begitu baik bagi Bu Eni. Adalah contoh satu kesabaran bagi setiap kita. Dan izinkan saya hari ini juga mendoakan secara khusus untuk pemulihan dari Bu Eni untuk bel palsi ini. Tuhan yang menyempurnakan sehingga boleh kembali seperti sedia kala. Mari kita berdoa, saya akan memimpin doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh secara khusus berdoa untuk Ibu Enita. Yang Tuhan di dalam rancangan Tuhan, kebaikan Tuhan mengizinkan Bu Eni boleh menderita bel palsi. Belum sempurna pemulihannya, tetapi kami tahu Tuhan punya rancangan yang baik bagi Bu Enita. Sehingga dalam keadaannya yang menderita, yang tidak baik, tetapi bisa bersyukur pada Tuhan. Bila contoh kesabaran ini boleh juga kami teladani dalam hidup kami. Tetapi kami berdoa juga pada Engkau ya Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan memenuhi Bu Enita. Boleh sembuh ya Tuhan dalam waktu yang cepat seperti sedia kala. Dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah berpuji. Kepada Allah berpuji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk mengambil waktu teduh. Tuhan berkati.